dia ciptakan lagu ini. It is well. Bukan diciptakan. Lagunya itu liriknya yang buat, tapi ada orang lain yang nulis, yang buat nadanya. Dia liriknya aja. Jadi ini lagu yang sangat, memang tadi bilangnya susah nyanyinya. Yang buat lebih susah. Yang buat lebih susah. Inilah kemenangan ya. Jadi kita belajar dari lagu ini gini sih Bapak Ibu. Mesti ada ketangguhan dalam iman. Iman kita harus tangguh di saat-saat ini. Apapun yang terjadi, iman kita jadi kuat. Kita harus bisa mengatakan, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Lagi dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tegang, hai jiwaku, tenanglah. Ini yang kita perlu terus sampaikan. Terima kasih ini kesaksiannya tadi, itu juga memberkati kita, walaupun bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita dalam posisi ini pun juga kita juga panik. Ya, sebagai manusia panik. Tapi pada saat kita panik, kita harus berani katakan, hai jiwaku, tenanglah. Berharaplah pada Tuhan. Nah, itu sebabnya kita ingin belajar pada siang hari ini, Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Kalau minggu lalu kita bahas firman Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Tapi kali ini, Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Kok kenapa kaki rusa ya? Bukan kaki kuda, bukan kaki onta, bukan kaki gajah yang besar. Tapi kaki rusa. Cepat ya. Kelinci juga lebih cepat juga. Ya, kok kenapa kaki rusa? Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Kenapa harus kaki rusa? Karena hidup kita ini seperti lagi mendaki gunung, lagi harus naik. Kalau di bawah itu dalam ancaman. Kalau kita lihat ini Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, pemandangannya bagus. Kalau saya ingat kata dari Sabang sampai Merauke ini ada dua lagu yang cukup menarik. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, itulah Indonesia. Ada lagu yang lain lagi. Dari Sabang sampai Merauke, Indomie. Sama-sama Sabang sampai Merauke ya. Ya, ini bukan promosi. Ya, kenapa kita ini? Karena saat ini kita sedang menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saya nggak perlu sampaikan masalah-masalah apalagi saudara udah tahu lah. Tapi yang kita lihat masalah ekonomi, tadi Henry sudah singgung 18.000, dan itu bukan hal yang mudah. Ada yang sampai bilang bisa 20.000, bisa ada yang sampai 25.000. Tapi kita berdoa supaya Tuhan tolong bangsa ini. Sebentar kita akan ada gereja-gereja hari ini dihimbau untuk ambil bagian berdoa untuk Indonesia, untuk pulihkan Indonesia ini. Bukan hal yang mudah, saudara, bukan hal yang mudah. Ini kita situasi yang memang tidak mudah. Masalah ekonomi, itu juga masalah sakit hati dan kepahitan. Karena banyak konflik-konflik dalam keluarga, konflik-konflik dalam pekerjaan, konflik-konflik di mana saja kita bisa ada konflik, dalam gereja pun juga bisa konflik. Itu ada sakit dan kepahitan. Tapi juga membuat kita juga merasa masa depan kita gelap. Ini bukan untuk lagu-lagu, tapi ini situasi yang membuat kita juga bertanya-tanya, ini apa yang terjadi? Apa yang rencana Tuhan? Bahkan di luar negeri dibilang Indonesia sell. Jadi Indonesia dijual nih. Ini sesuatu yang buat kita juga bertanya-tanya, apa sih sebenarnya? Makanya kaki rusa ini penting. Kita perlu doakan loh, supaya kaki kita ini seperti kaki rusa nih. Supaya Tuhan membuat kaki kita jadi kaki rusa. Kita harus berdoa. Apa sih maksudnya? Mari kita buka firman Tuhan, ada dua ayat dari Matius 18. Ayat 33-34. Matius 18, ada dua orang yang menyebut dalam Alkitab itu, Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Ini yang pertama Daud. Kita lihat dulu dari Mazmur 18 ayat 3 dan 34. Mazmur.
Mazmur 18 ayat 33 dan 34. Mazmur 18 ayat 33 34. Kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Jadi kita lihat Tuhan sendiri yang membuat Daud katakan pinggangku seperti dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Berikutnya Habakuk 3 ayat 19. 1 2 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi ini kaki rusa ini kita butuhkan, saudara. Jadi kalau dalam situasi hal yang sangat menekan kita, kalau di Mazmur yang dialami oleh Daud, Daud itu mengalami tekanan yang sangat berat karena dia dikejar-kejar oleh Saul, dan dia merasa bahwa nggak ada lagi harapan hidupnya, masa depannya suram. Tapi yang Daud yakini bahwa Tuhan memberikan dia seperti kaki rusa. Dan ini juga yang dialami oleh Habakuk. Ekonominya gelap, bangsa-bangsa bangsa Babel sedang menekan bangsa Israel. Jadi nggak ada harapan bagi bangsa Israel. Dan Habakuk katakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Mengapa harus kaki rusa? Kok bukan kaki kuda? Kok bukan kaki gajah yang kuat, yang perkasa? Kok bukan kaki kaki-kaki yang binatang-binatang yang lebih besar? Kenapa kaki rusa? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, kaki rusa itu karena dia bisa kuat mendaki. Mendaki bukit. Bukan mendaki bukit yang rata ya. Mendaki bukit yang terjal. Yang sempit. Yang sandarannya, yang landasannya kecil. Makanya rusa itu punya kuku belah. 2 genap. 2. Jadi waktu kukunya itu ini dia bisa capit itu. Sela-sela dari bukit-bukit, dan dia nanjaknya terjal. Artinya apa di sini? Orang yang hidupnya nggak punya harapan, kalau dia diberikan kakinya seperti kaki rusa, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tetap berharap kepada Tuhan. Dia bisa beradaptasi dan punya presisi, punya ketepatan dalam menyikapi situasi yang ada. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, kaki di bawahnya rusa itu, kaki yang di belakangnya itu dia sebagai tempat pijakan. Yang depannya itu untuk fokus ke depan. Makanya kita dituntut di sini, walaupun mustahil, walaupun tidak mungkin untuk kita alami, tapi kalau kita berhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, pasti ada pijakan. Saya lihat di video YouTube itu, rusa itu kadang dikejar sama bintang buas. Dia naik ke atas, dia mulai cari celah-celahnya, celah-celah dari bukit-bukit yang terjal itu, yang sempit, sehingga binatang buas itu agak mikir, agak hati-hati dalam mengejar rusa ini. Tapi dia tetap ada pijakannya. Saudara, hidup kita ini banyak sekali hal yang mustahil loh. Yang nggak mungkin. Dan kalau kita bisa lihat, saudara, orang yang berhasil itu bukan karena dia hebat, tapi sebenarnya dia melihat ada kemustahilan, tapi dia nggak fokus kepada kemustahilan. Dia fokus kepada apa yang Tuhan sedang mau buat dalam hidupnya di atas kemustahilan. Ini yang membuat kita juga akhirnya berpikir, mampu nggak saya buat ini ya? Bisa nggak nih saya buat? Mari kita lihat Roma 4. Ini contoh dari Abraham. Ayat 17 dan 18. Roma 4 ayat 17 dan 18.
Roma 4 ayat 17 dan 18. Dikatakan, kita baca sama-sama ya. Ini Roma 4 ayat 17 dan 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyak yang nanti keturunanmu. Perhatikan di sini. Tuhan berjanji kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Mungkinkah dia punya menjadi bapa banyak bangsa, anaknya nggak ada? Kan bukankah Ismail aja bisa menjadi pengganti rencana Tuhan? Tapi Tuhan katakan dari anak dari yang dilahirkan oleh istrimu, oleh Sarah. Abraham nggak punya harapan sebenarnya. Dia nggak ini. Tapi yang dia lakukan apa? Dia hanya percaya aja sama Tuhan. Hanya percaya sama Tuhan. Saudara, seringkali kita katakan, saya nggak bisa. Pada saat kita katakan, saya tidak bisa. Berhenti katakan, saya tidak bisa. Mari kita mulai katakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada kekuatan saya lagi, tapi saya punya Tuhan yang akan pelihara. Saya punya Tuhan yang sudah berjanji akan pelihara hidup saya. Saya punya Tuhan yang akan membela saya. Sekalipun mungkin waktu kita lagi ada masalah, nggak ada yang membela kita. Tapi saya punya Tuhan yang bisa membela saya. Ada saja cara-cara Tuhan. Makanya apa yang Abraham lakukan, dia hanya percaya apa yang Tuhan katakan. Makanya kalau ada dapat nubuatan-nubuatan, saudara, jangan bilang apa bisa ya, apa benar ya. Jangan. Kalau Tuhan sudah bicara bagi saudara, tangkap itu, simpan di hati, dan doakan, Tuhan, saya percaya ini pasti terjadi. Walaupun nggak ada dasar untuk berharap. Jangan lihat orang itu dari sisi, wah dia hebat ya, dia bagus ya, dia punya ini, dia ini. Enggak, jangan. Tapi prosesnya itu loh, prosesnya dari mana? Nggak punya dasar untuk berharap, tapi dia percaya pada Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan dia sesuatu yang lebih. Ini yang Tuhan cari, saudara, saat ini. Ini yang Tuhan cari. Mengapa Tuhan katakan, kok Kaleb ini punya roh yang beda? Makanya dia bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan dia waktu dia sudah umur 85, dia masih perkasa seperti umur 40 tahun. Karena dia percaya, walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Saya ingin dorong kita semua punya iman seperti ini. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, percayalah. Mungkin saudara tadi datang ke sini kaget ini. Kok ada banner di depan ini? Ini apa nih? Saya sih dorong ibu kepala, nggak apa-apa, percaya aja. Walaupun situasi saat ini mustahil. Kalau jual properti saat ini kan memang nggak mudah. Tapi kalau percaya Tuhan bisa buat. Tapi untuk kita bagaimana nanti nih? Pindah lagi dong. Nggak ada dasar untuk berharap loh. Tenang aja lah, nanti pasti kita bisa cari apa, pakai apa, buat proposal, minta sumbangan. Enggak. Tidak ada dasar untuk berharap. Tapi kalau kita punya iman, saudara, makanya kita perlu berdoa. Perlu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tanya sama Tuhan. Apa yang jadi masalah saudara? Yang mustahil bagi saudara ini apa saat ini? Apa yang saudara bingungkan saat ini? Waduh, sakit penyakit ini. Aduh, masalah keluarga ini. Memang. Semua orang pasti ada masalah.
Tapi jangan bilang itu mustahil kita hadapi. Mari kita lihat, tanya sama Tuhan, Tuhan, apa maumu Tuhan? Apa yang engkau kehendaki yang saya harus lakukan? Itu sebabnya kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Apalagi saudara, saat ini 2026 sampai 2030, itu kita mengalami perubahan besar-besaran dalam hidup kita. Berubah. Kita harus belajar AI loh. Ini oma-oma ini bisa belajar AI juga nih. Iya, bisa cari bumbu masak itu dari AI bisa. Saya pernah coba juga. Ini bagaimana nih bikin tepache. Tepache itu minuman yang dari Meksiko itu ya. Tepache, jadi minuman probiotik. Jadi nggak pakai Scooby, nggak pakai kombucha, nggak seperti kombucha. Jadi dari kulit nanas yang difermentasi 2 hari sudah berbusa, tinggal diminum, enak untuk probiotik gitulah. Saya coba tanya, apa ini bahan bakunya yang dibutuhkan dan bagaimana cara prosesnya? Dikasih tahu. Jadi itu, kayak gini nih. Ini kadang-kadang apa ya? Harus bisa ini. Makanya kita bisa cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Itu sebenarnya saudara. Kenapa kaki rusak? Karena bisa mampu mendaki. Bisa cepat beradaptasi dan presisi dan ketepatan dalam ini. Yang kedua, melompat karena ada kelincahan dan anugerah Tuhan. Makanya pada waktu kita tahu kita bisa beradaptasi dengan apa yang Tuhan mau, kita akan bisa lincah nih. Kita tahu ada anugerah Tuhan bagi kita. Waktu saya belajar bawa Veros itu pakai mobil yang dikasih pinjam dulu gitulah, test drive. Udah tahu nggak? Saya udah biasa pakai 2 kaki kan, jadi pedal. Terus tiba-tiba saya pakai 2 kaki kiri injek rem, kaki kanan injek gas. Apa yang terjadi? Langsung dibeli. Saya pikir, aduh, ini saya kayak jadi blow on amat. Kenapa saya harus jadi kayak gini ya? Aduh, saya jadi malu. Jadi saya jadi takut. Kayak orang pemula aja ya, orang yang baru belajar bawa mobil gitu sih. Terus langsung saya waktu parkir mobil itu, aduh ini mindset saya harus berubah ini. Mindsetnya saya harus berubah ini. Jangan 2 kaki nih. Selama ini kebiasaan 2 kaki gitu. Adaptasi. Perubahan. Sehingga waktu bawa mobil itu ke apartemen, yang jual itu bilang gini, Bu, hati-hati ya Bu ya, pegangan ya. Padahal enggak sih, saya sudah rubah mindset saya. Oh, mesti 1 kaki dulu nih, 1 kaki dulu. Akhirnya bisa belajar, masuk parkir ya sudah aman. Nah, kita harus bisa lincah. Kenapa? Karena kita mau beradaptasi dan butuh anugerah Tuhan. Sekalipun ada berita-berita yang nggak menyenangkan, semua harga bahan baku naik, bahan makanan naik, kita harus katakan, Tuhan, saya hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Saya akan cukup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus itu kenapa Tuhan ingatkan kita untuk terus perjamuan kudus? Tuhan ingatkan kita bahwa kita ini mempelai Kristus. Saudara dan saya ini mempelai Kristus. Zaman dulu saudara, orang Yahudi, dalam tradisi orang Yahudi, kenapa kita perjamuan kudus?
Jadi waktu tunangan, waktu tukar cincin, waktu ikat perjanjian sebagai suami istri ya, tapi dalam tunangan ada ikatan itu namanya kidosin. Kidosin itu dari ada akar kata yang sama itu kados, kudus. Jadi kidosin itu wanita itu dikhususkan bagi pria itu. Jadi ada ikatan perjanjian. Waktu ada ikatan perjanjian itu, si pria itu minum anggur. Jadi gelas yang ini, Solki, waktu dia minum, terus wanita itu juga minum bersama-sama. Jadi wanita itu juga mau minum. Kalau wanita itu nggak mau minum, artinya dia menolak tunangan itu. Ikatan perjanjian itu. Itu kidosin. Nah, si pria ini harus kembali ke rumah bapaknya. Di rumah bapaknya dia harus beritahu, saya sudah ada wanita yang tunangan saya, yang saya sudah ikatan perjanjian dengan orang itu, dia harus nanti tinggal di rumah. Harus ada di rumah. Si bapak daripada pria ini bilang gini, tunggu dulu ya, kamu nggak boleh menikah sebagai suami istri, belum ada belum namanya nisoin, belum bisa nisoin kalau saya belum siapkan rumah. Waktu bapak itu siapkan rumah, bapak itu yang tentukan kapan waktunya jemput mempelai wanita itu. Waktu jemput wanita itu, baru itu namanya ada perjamuan lagi bersama. Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau kita terima perjamuan kudus, bukan hanya acara biasa setiap bulan. Kita harus punya keyakinan yang kuat. Saya ini adalah mempelai Kristus. Saya dikhususkan untuk Kristus. Kalau saudara mempelai Kristus, kalau kita ini semua mempelai Kristus, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Siapa yang kira-kira? Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang bertanggung jawab atas hidup kita. Makanya kalau kita mendengar berita-berita yang tidak menyenangkan, apakah Kristus akan diam aja? Ya, tapi kita udah berdoa, Tuhan tolong saya, tapi saya masalahnya lagi berat. Tapi kok Tuhan diam aja? Bukan Tuhan diam. Tuhan sedang bekerja yang kita nggak bisa lihat. Tuhan tiba-tiba mempersiapkan orang lain untuk menolong kita. Yang kita nggak pernah pikirkan. Kita nggak pernah duga. Itulah Kristus yang bertanggung jawab. Jadi waktu kita terima perjamuan kudus itu, kita harus punya satu keyakinan. Saya dikhususkan untuk Kristus. Saya terikat dengan Kristus. Sehingga nanti waktu Kristus, makanya Tuhan Yesus waktu dia katakan gini, waktuku, waktu datang menjemput kamu, tidak ada yang tahu. Aku pun juga tidak tahu, kecuali Bapa. Itu sebenarnya tinggal tuh kehendak Bapa yang bilang, Kristus turun, jemput kita. Maka dia akan turun. Sebenarnya kita harus tahu apapun masalah yang kita alami saat ini, sekalipun kita merasa kita seorang diri, tapi Tuhan bisa tolong dengan cara yang kita nggak pernah pikirkan. Saya ambil contoh nih yang saat ini lagi rame-ramenya ini. Saudara perhatikan kayak Nadim. Waduh, dia kalau kita dalam posisi Nadim itu nggak mudah loh. Terpojok semuanya, seolah-olah dia harus hadapi satu kekuatan yang menekan dia. Tapi Tuhan bisa bangkitkan siapa? Tukang ojek, para juga orang-orang yang para intelektual, memperhatikan apa yang terjadi dalam pengadilan. Itu cara Tuhan. Mungkin kita merasa seorang diri dalam berjuang. Tapi saudara, Tuhan sedang bekerja yang kita nggak pernah pikirkan. Kita maunya, Tuhan lepaskan saya dari masalah ini. Kalau bisa hari ini juga saya dinyatakan merdeka, menang. Saya dinyatakan bebas dari semuanya ini. Tapi Tuhan biarkan kita mengalami tekanan-tekanan.
Saudara, kalau kita mengalami tekanan seperti ini, mari kita berdoa seperti Daud ini. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Yang mengikat pinggangku dengan kekuatan. Itu yang membuat kita jadi semangat. Kalau saudara lagi mengalami lemah, sudah berdoa pada Tuhan. Setelah berdoa pada Tuhan, pegang pinggang nih. Pegang pinggang. Katakan, Tuhan memberikan kekuatan bagi pinggangku ini. Saudara lagi putus asa. Tuhan, Engkau yang membuat pinggangku ini, mengikat pinggangku dengan kekuatan-Mu, Tuhan. Dengan keperkasaan-Mu, Tuhan. Kalau saudara lagi bingung, nggak tahu jalan keluarnya, Tuhan, Engkau yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan-Mu, Tuhan. Pegang ini. Biarlah itu secara spirit, itu secara profetik, kita akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Tentunya saudara, kita fleksibel, ada kelincahan karena ada anugerah. Dan yang ketiga, kenapa kaki rusak? Karena bisa berdiri kokoh di atas bukit yang sempit, yang terjal, dan bisa sampai ke atas, ke naik pada puncaknya, sehingga kita bisa mencapai kemenangan dan keteguhan. Saya mendorong kita semua ini harus punya iman yang teguh. Situasi apapun yang kita alami. Maksudnya jangan pernah kita merasa kita seorang diri. Kita ini adalah mempelai Kristus. Sebetulnya mari kita lihat kaki rusa ini, dia bisa mendaki. Walaupun pada medan yang paling curam, medan yang paling sulit, dalam celah-celah batu yang sangat kecil sekalipun, tapi saat berjalan dia terasa tegak lurus. Dan semua orang berkata, sudah tidak ada jalan, tapi Tuhan memberikan pijakan yang tidak terbuka. Selalu ada pertolongan Tuhan. Maksudnya jangan sampai kita pernah berpikir seolah-olah ini anak yatim piatu. Tuhan tidak pernah biarkan kita seorang diri. Saat saudara lagi nangis, seorang diri, saudara ini, sebenarnya Tuhan sedang bicara sama orang lain. Kamu doakan Tuhan. Doakan. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Tapi, sudah tahu nggak saudara? Minimal ada 2 orang yang Tuhan suruh, 2 orang ini untuk berdoa untuk kita pada saat kita Yesus. Saudara nggak tahu siapa orangnya. Nggak perlu cari tahu. Tapi pada waktu saudara bersyukur, lagi sulit, saudara bilang, Tuhan, sekaligus saya sedang dalam keadaan seperti ini, pasti ada 2 orang yang doakan. Pasti ada 2 orang. Kita nggak perlu cari tahu siapa orang itu. Nanti suatu saat, waktu kita ketemu orang itu, rasanya sudah dekat. Rasanya sudah dekat. Kenapa? Kita juga nggak tahu kenapa kok bisa dekat. Karena secara roh itu terhubung. Secara roh itu terhubung. Tuhan nggak pernah diam. Tuhan nggak pernah sendiri membiarkan kita seorang diri. Ibrani 13 ayat itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak membiarkan engkau sendiri. Dia selalu menyertai kita. Ibrani 13 ayat 5. Sebenarnya kita melihat di sini bahwa Tuhan menolong kita. Dan kita mari deklarasikan iman kita bahwa Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia menuntunku ke pijakan yang tidak pernah terduga. Yang tidak pernah terduga. Yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ada pijakan-pijakan. Kesaksian nyata. Ada seorang ibu petani di Flores. Saat hama tikus menghancurkan lahan jagungnya dan semua jalan tertutup, Tuhan tuntun dia menemukan pijakan kecil yang dia tidak pernah pikirkan. Itu mulai apa? Umbi-umbian liar di hutan. Jadi pijakan kecil itu dia bertahan melunasi utang
dan memulai kembali. Jadi pada saat panen gagal, dia ke hutan, dia dapat umbi-umbian, dia makan itu, jadi bahan makanan dia, dan dia pakai itu bisa dijual, sehingga bisa bayar hutang. Mustahil kan? Itu Tuhan Tuhan. Apa yang membuat saudara saat ini bilang mustahil? Hari ini kita hitung. Kenapa kita kaki rusa juga yang kedua ini? Karena melompat, kaki rusa melompati jurang terdalam. Ada lompatan, saudara. Ada lompatan. Jadi kaki depan itu fokus pada satu titik, kaki belakang melompat ke depan. Itulah demikian hidup kita. Ada lompatan, ada masalah apapun yang terjadi, kita mau melompat ke depan. Ada terobosan yang kita bisa buat, termasuk dalam mengampuni orang. Bukan hal yang mudah sih untuk mengampuni orang. Tapi saya ingin katakan, waktu kita bilang, saya lepaskan pengampunan untuk orang itu, kita melompat ke depan. Kita melompat ke depan. Ada 2 keluarga Kristen di Ambon, konflik sudah 5 tahun, dan tidak pernah saling sapa. Dalam ibadah rekonsiliasi, satu kepala keluarga memutuskan melompat ke depan. Dengan gemetar ia merasa memeluk tetangganya. Satu lompatan iman merubuhkan tembok 5 tahun itu. Kini mereka beribadah bersama. Nggak mau berikan alasan. Dia yang kayak gini, dia baca gini. Dia tetap mau mengampuni. Mau mengampuni. Yang 3, berdiri kokoh. Berdiri di puncak tanpa goyah. Berdiri di atas. Pada saat kita diberkati, pada saat kita merasa berada di puncak, jangan kita pernah berpikir, ini saya. Justru pada waktu kita diberkati, kita mesti hati-hati. Saudara, pada waktu saudara diberkati oleh Tuhan, saudara harus melihat, Tuhan, aku belajar ini, selama ini aku belajar dari hal yang mustahil. Aku melompat, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tapi aku belajar bahwa selama ini aku punya harapan dalam Engkau, Tuhan. Jadi waktu Tuhan berkati, katakan, ini milikmu Tuhan, yang Kau percayakan kepada saya. Jadi kita ini bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pengelola. Orang-orang yang seperti ini yang pasti diberkati Tuhan. Saudara, saya ingin katakan bahwa saat ini Tuhan sedang mencari anak-anaknya yang punya mental pengelola, penata layanan, yang bisa mengatur apa yang ada pada dia, bukan diboroskan. Supaya apa? Karena Tuhan ingin percayakan. Dia datang memerintah di 1000 tahun. Dia mau percayakan siapa nih yang bisa dipercaya. Siapa yang bisa memegang ini? Siapa yang bisa mengembangkan ini? Tuhan sedang cari loh saudara. Tuhan sedang cari kita loh. Mata Tuhan sedang menjelajah kita nih. Setiap hari menjelajah melihat apa yang kita buat dan apa yang Dia mau percayakan kepada kita. Mari kita bisa bangun ini saudara dalam hidup kita. Menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Sebetulnya jangan sampai ada kesombongan kalau kita diberkati Tuhan. Sebetulnya saudara, mari kita belajar di sini bahwa Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Dia telah, sedang, dan akan membuat kaki kita seperti kaki rusa. Walaupun tidak ada dasar berharap, tapi kita percaya Dia pasti tolong kita. Dia pasti menolong kita. Saya berdoa supaya kita bisa dipercayakan oleh Tuhan lebih besar lagi. Orang muda boleh dipercaya Tuhan lebih besar lagi. Puji Tuhan ya, Alvin sudah kerja Alvin ya. Walaupun harus pergi pagi ya. Pergi dengan bulan, pulang juga dengan bulan ya.
dengan bulan, pulang dengan bulan juga. Nggak apa-apa, puji Tuhan. Walaupun jauh-jauh, masih muda. Ya, kita bersyukur. Artinya gini saudara, mari kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya sama Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar yang dari Tuhan. Hal-hal yang besar dari Tuhan. Nanti kami tanggal 22 akan ke Bali, terus tanggal 29 akan ke Lombok. Dan kami di sana bukan jalan-jalan saudara. Jangan pikir kami ke sana jalan-jalan, bukan. Dan kami mau belajar dari pelayanan misi mereka. Dan puji Tuhan, pimpinannya juga awalnya kan waktu kami minta izin, boleh nggak ini kami ke Lombok. Pimpinannya, ya silakanlah dengan staf saya. Tapi setelah itu pimpinannya membuat rencana lagi. Dia bawa komunitas motor, pemotornya dari Bali ke Lombok sama-sama. Jadi kita bisa sama-sama ke sana. Mau belajar juga sama dia itu bagaimana cara berkomunitas ya. Naik motor sampai ke Lombok, dan bukan hanya jalan-jalan naik motor aja, tapi untuk misi, untuk pelayanan misi. Saya bersyukur bisa belajar, dan Tuhan bukakan, Tuhan bisa gerakan. Saat-saat ini Tuhan bisa buka banyak kesempatan untuk kita, untuk saudara. Hal-hal yang mungkin nggak pernah pikirkan, Tuhan akan bukakan. Tuhan akan bukakan. Yang penting bagi kita apa? Kaki rusa. Kakiku ini seperti kaki rusa. Tiap hari doakan, kakiku seperti kaki rusa. Yang mustahil nggak akan bisa menekan aku. Justru aku bisa berjalan di atas kemustahilan.